di dalam hidup ya, baik lu mungkin sebagai pekerja ataupun gue sebagai entrepreneur, gue selalu memegang satu value penting ini. Apa itu value-nya? Yaitu you need to be excellent. 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 Dan excellent sendiri menurut gue itu, ini dapat dari mentor gue sih. Excellent itu ada 3 tahapan gitu. Jadi tahapan yang level pertama excellent adalah gue bisa, lu bisa. Level yang kedua gue bisa melakukan yang lebih baik dibandingkan itu. Dan level yang ketiga yang paling sulit adalah gue bisa dan gue bisa melakukan apa yang lu nggak bisa. Hai semua, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Hari ini gue Nate dari B-Voice, Binusian 2022 DKV New Media bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasanya di Banyak Kata, gue nggak sendirian karena gue lagi ditemenin sama salah satu alumni Binus yang menurut gue udah sukses banget dengan bisnisnya. Kenalan dong Kak, boleh? Halo semuanya, kenalin nama gue Owen Marsyenda. Di sini gue adalah lulusan Markom 2019. Sekarang posisi gue adalah sebagai seorang entrepreneur, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, bisnisnya lancar ya Kak ya? Ya puji Tuhan, lancar semua. Tapi ada roller coasternya kok puji lah. Tuhannya kayak ragu gitu, kayak puji Tuhan gitu. Ya kan namanya juga sekarang lagi musim pandemi lah ya. Iya, betul. Setiap bisnis pasti ada roller coasternya gitu. Jadi kita syukuri saja. Oke. Emang anak Markom tuh biasanya jiwa-jiwa komunikasinya udah kelihatan gitu ya. Maksudnya lo langsung memperkenalkan dirinya udah lancar gitu. Memang anak Markom itu terkenal oleh bacotannya. Gitu. Oh, mantap. Bacotannya yang diisi juga dengan otaknya yang lancar-lancar semua juga ya. Ya harus seperti itulah, karena berbicara itu sebenarnya ada seninya. Oke. Jadi kalau misalnya berbicaranya tong kosong ya nggak ada faedahnya. Ya nggak ada faedahnya Gitu. gitu. Nice. Nah, lo kan tadi bilang lo punya bisnis kan. Nah, boleh tahu nggak sih bisnisnya tuh apa sebenarnya? Oke, jadi bisnis gue saat ini adalah bisnis sekolah. Jadi gue mendirikan sekolah content creator. Nah, tujuan gue mendirikan bisnis ini adalah gue ingin bisa mengubah konten-konten yang ada di Indonesia seperti saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa konten-konten yang bertebaran di sosial media di Indonesia sendiri itu banyak sekali konten-konten yang negatif. Okay. Nah, oleh sebab itu berawal dari keresahan ini, gue mendirikan Evion Creator School dengan tujuan untuk bisa melahirkan konten creator yang berbakat dan tentunya bisa memberikan dampak positif melalui konten. Mantap, itu sekalian pitching ya tadi barusan ke pitching. ini kemana, ke investor ya. Tapi Bisa. ini udah kelihatan jelas tuh ya, terpampang nyata di kaosnya Evion Creator School. Nah, apakah ketika lo bikin Evion ini juga sebagai salah satu gimana ya, mungkin passion lo waktu lo di kuliah waktu jurusan Markom? Oke, sebenarnya kalau untuk passion gue sendiri, gue di sini kalau misalnya hidup bekerja ya, gue mesti bisa ngelihat yang namanya peluang gitu loh. Karena kalau misalnya hanya modal bekerja hanya karena passion, itu biasa pekerjaan awal yang dengan passion itu biasa duitnya nggak ada. Gitu. Jadi kita tuh mesti sebagai orang yang pintar, kita harus bisa melihat yang namanya peluang. Jadi kebetulan banget, gue melihat peluang gitu loh di sekolah content creator saat ini. Jadi antara peluang dengan passion itu ketemu. Passion gue sendiri di sini kan adalah dunia komunikasi, dan gue emang dari kecil punya satu mimpi besar, yaitu gue pengen bisa menghasilkan film di layar lebar gue sendiri. Amin. Gitu. Nah makanya dari dunia perfilman kan itu lumayan advance kan ya. Gue mulai dari yang scope kecil dulu, yaitu content creating. Oke. Gitu. Nah kan yang gue tahu adalah dulu di tahun 2016 or something YouTube pernah ngeluarin kompetisi untuk YouTube Creators Academy. Betul. Gitu kan. Nah, Evion tuh mirip-mirip seperti itu atau gimana sih sebenarnya secara konsep? Secara konsep dari Evion Creator School sendiri kita berangkat dari yang namanya problem yang terjadi di masyarakat. Nah, problem yang kita lihat ya di masyarakat saat ini buat orang-orang pemula yang ingin menjadi seorang content creator, yang pertama tuh biasa ngeluh nggak punya yang namanya alat multimedia. Oh, yeah. Nah, kemudian yang kedua nggak punya yang namanya mentor yang bisa menjadi role model. Dan yang ketiga nggak punya yang namanya komunitas atau teman-teman yang bisa diajak kolaborasi. Nah, berawal dari problem seperti itu, di sinilah kami menghadirkan solusinya berupa Evion Creator School, di mana di sini kami akan mensupport para orang-orang yang ibaratnya masih pemula dalam dunia content creator untuk bisa bertemu sama mentor, teman collab, dan alat kami sediakan semuanya. Nice, jadi gitu. ngasih platform lah ya ke orang-orang yang gue pengen konten tapi banyak bingung nih alasannya gitu kan. Karena kadang emang biasa alasan itu membuat kita tidak maju ya. Tidak bisa maju. Padahal sebenarnya kan nggak
sebenarnya nggak semuanya butuh itu gitu loh, kayak Betul. yang butuh niat kan, Butuh yang butuh niat. Kalau niat ada, tak ada akar rotan pun jadi, tak ada rotan akar, nggak tahu lah itulah Nah, artinya bahasanya ya. Ibarat kayak gini, kalau misalnya kita bertemu sama satu problem, kalau kita emang dari dalam diri udah niat, kita pasti menemukan jalan. Karena masih ada 1000 jalan menuju Roma. Mantap. Nah, gue pengen nanya nih, Evian udah berapa tahun sih jalan? Kalau dari Evian sendiri baru berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya, karena gue dapat ide untuk bangun sekolah ini tuh pada masa-masa kuliah gitu. Jadi pas masa-masa kuliah gue bertemu sama teman gue dan ya kita sempat ngobrol-ngobrol singkat dan kepikiran gitu loh. Gimana kalau kita bangun sekolah content creator? Nah, baru deh jadi. Nah, waktu di angkatan lo itu 3+1 udah ada belum ya? 3+1 udah ada. Berarti lo waktu itu ngambil jalur apa? Magang or entrepreneur? Gue ngambil jalur magang gitu loh, karena pada saat awal gue ini kuliah, mindset gue sendiri ya, gue ketika kuliah gue belajar bener-bener, setelah itu lulus kerja, tapi itu nikah udah gitu toh. Oke. Gitu, gak kepikiran sama sekali mau jadi entrepreneur. Oke. Gitu, jadinya ya udah pas dalam perjalanan itu kepikiran untuk gimana kalau kita jadi entrepreneur sama temen gue, dan gue melihat kondisi gue saat ini sekarang masih muda, why not gitu, kita coba gitu. Oke. Nah, waktu lo mencetuskan ide gitu ya, ayo kita bikin sekolah content creator gitu. Apa sih yang jadi hambatan lu ketika lu merancang ide bisnis ini? Hambatan yang menjadi halangan terbesar ya Iya. untuk bisa mengeksekusi plan ini. Sebenarnya kalau misalnya startup itu cuma satu problemnya, uang. Cuman hanya itu gitu. Uang. Hanya uang gitu. Tapi tenang aja, masih ada 1000 jalan menuju Roma. Mantap. Gitu. Jadi kan dari yang penting kita harus punya yang namanya ide kreatif dulu. Nah, ide kreatifnya seperti apa, plan bisnisnya mau dieksekusi seperti apa, ketika kita sudah mulai merancang, ya kita tetap pasti butuh yang namanya modal ya. Dulu gue mengawali untuk bisnis ini ya gue mesti keluar modal juga gitu, pinjam orang tua paling dekat. Nah, jadi ya udah setelah ada modal dikit baru kebuka akses untuk bisa mengeksekusi ini Kebuka berbagai pelan-pelan. macam jalan menuju Romanya baru Betul terbuka ya. sekali. Yang penting niat dulu. Selama niatnya tulus dan mau, pasti ada jalan. Itu. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman Binusian yang lagi nonton, kalau misalnya emang passionate ya untuk bikin startup atau apa. Jadi balik lagi ke tadi ya, kalau selama lo ada niat, ya udah jalanin aja. Tapi basically ya modal nekat, tapi modal nekat yang pinter ya. Betul. Tetap semua dianalisa dulu ya. Harus ada perencanaan yang jelas dulu. Karena ibarat kalau misalnya kita mengeksekusi sesuatu hanya karena modal nekat, itu ibarat kita maju berperang tanpa bawa senjata. Itu sama aja kayak menggali Nggak kuburan prepare. sendiri gitu. Betul. Nah ini ilmu ini lo dapat di Binus ya? Ya ada sebagian dari BINUS juga, tapi so far gue mendapatkan ilmu seperti ini tuh gue harus nemuin satu mentor gitu. Oke. Jadi kayak buat teman-teman semua di sini yang ibarat mau mulai bisnis, saran pertama sebelum modal itu temukan dulu mentor yang bisa ngebantu ngebimbing. Nah kebetulan di BINUS di sini kan ada kan ya mentor untuk bagian yang mau menjadi entrepreneur. Nah di situ itu penting banget untuk kamu bisa ibaratnya nemuin mentor yang bisa ngebimbing gitu sih. Oke. Nah kalau dari lo sendiri nih, ilmu apa sih yang lo dapat di Markom yang akhirnya transcend ke bisnis lo? Yang pastinya public speaking ya, karena public speaking itu ibaratnya penting banget. Bukan masalah untuk ngomong di depan banyak orang, tapi kemampuan berbicara itu penting banget untuk kita sebagai manusia untuk bisa berhubungan dengan manusia lainnya gitu. Karena di dalam bisnis sendiri kita akan sering berhadapan dengan yang namanya partner ataupun customer. Nah di situ penting banget kemampuan komunikasi untuk bisa ibaratnya menyatukan pikiran ya Betul. dengan customer. Nah, tadi kan one of your istilahnya challenges adalah mengubah kualitas konten yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau yang lu lihat sendiri dari anak-anak yang sekarang enroll di Evian gitu ya, gimana sih konten yang mereka hasilin, kayak sesuai ekspektasi kah atau belum sesuai ekspektasi gitu? Puji Tuhan rata-rata sesuai ekspektasi ya. Oke. Jadi dari kita kan di sini basisnya itu sebelum kebangun sekolahnya kita basis dari komunitas YouTuber. Nah di situ kita semuanya sudah edukasi dulu bahwa pentingnya membuat konten-konten yang positif. Nah jadi dari berangkat dari nilai tersebut, kita semakin kesini kita udah memfilter nih orang-orang yang ibaratnya bergabung di sini itu kira-kira orang yang bisa menghasilkan konten yang bagus atau enggak gitu loh. Jadi untuk dari segi pengajarannya ataupun prakteknya kita selalu menekankan hal-hal yang positif gitu loh. Karena untuk menjadi viral
memang itu konten negatif tuh gampang. Ya, Ya, yes, betul, mau betul, ibarat betul. kalau kamu ngeliat di berita, konten selingkuh tuh pasti viral ya, nomor Karena satu. ngajak berantem lebih gampang Iya, daripada ngajak damai. betul gitu loh. Nah makanya untuk menjadi viral tuh nggak harus membuat konten-konten negatif. Ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan. Nah, ya puji Tuhan ya untuk para murid-murid kami di sini bisa semuanya. Nice. Gitu. Viralnya dengan cara yang baik, dengan prestasi ya, Betul. bukan dengan kontroversi. Betul. Ingat teman-teman yang lagi nonton, viral lah karena prestasi bukan karena kontroversi. Betul sekali, cakep nih. Cakep dong, ya dong, gue emang cakep, emang gak ada yang ngalahin. Nah, kalau lo sendiri, lo waktu nge-start bisnis lo, apakah karena emang, tadi kan lo bilang di awal, lo tuh sebenarnya waktu masuk kuliah lo nggak ada pikiran bakal start your own business gitu. Tapi lo tuh sebenarnya tipe orang kantor atau tipe orang yang gue mau kerja sendiri, gue nggak mau kerja bareng orang. Sebenarnya kedua hal ini tuh sebenarnya positif-positif aja ya. Iya. Nah cuman gue di dalam hidup, gue strict sama prinsip gue gitu loh. Gue pengen bisa ibaratnya narik diri gue itu semaksimal mungkin gitu. Karena gue Oke. penasaran gitu, apa yang pencipta gue tuh punya rencana di dalam hidup gue. Limits lo apa gitu? Iya, ya? limit gue apa gitu loh. Bukan berarti kayak misalnya kayak gue kerja di kantoran itu kayak gue hanya sebatas itu gitu loh. Gue memilih jalur entrepreneur ini karena gue merasa kayak wah kayaknya gue bisa nih kayak mengembangkan kemampuan gue yang lebih lagi ketika gue terjun di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya untuk baik kerja di kantoran maupun di luar itu sebenarnya ada nilai positifnya aja. Balik lagi ke pribadi masing-masing mau seperti apa. Kalau gue pengen bisa memaksimalkan potensi gue. Makanya itu mungkin tipikal gue adalah orang yang ibaratnya nggak mau kerja di kantoran. Bukan nggak mau sih, kayak ibarat maybe later lah. Oke. Jadi kayak I be my own boss lah gitu ya. Actually sebenarnya menjadi entrepreneur kan juga ada kantor ya. Iya, Jadi itu kan betul. kerja di kantor juga. Ya sama Betul-betul. aja. I mean maksudnya kantoran itu biasa kan kalau orang mengkonotasikan kerjaan kantoran you're under someone else gitu kan. Ada atasan gitu. Kayak dan ternyata lo tipe yang gue pengen push my limits aja gitu. Jadi no matter where you are dimanapun lo berada lo akan tetap push your limits gak sih? Betul. Lo bakal terus mencoba untuk gue the bestnya apa sih gitu. Betul gitu. Nice. Karena hidup cuma sekali gitu loh. Hidup cuma sekali. Jadi hidup jangan kayak ibarat biasa-biasa aja. Betul. Hidup lo harus asik bro. Betul sekali. Hidup santai-santai aja. Walaupun dunia itu pahit, kita harus tetap asik. Mantap. Nah ini gue mau nanya sesuatu nih. Lo waktu di kampus sebagai anak Markom, lo tuh tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kura-kura atau kunang-kunang. Bedanya apa ya itu? Kalau kupu-kupu kuliah pulang. Kalau kura-kura kuliah rapat. Kalau kunang-kunang kuliah nangis. Oh, oke, gue udah tua banget ya, nggak tahu ya istilah itu. Kalau gue sih sepanjang kehidupan gue di kuliah ya, mungkin ini adalah salah satu penyesalan juga ya, karena gue lumayan di kampus itu orangnya mau yang belajar banget gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin untuk ngikut-ngikut kayak semacam organisasi itu gua agak kurang gitu loh di kampus. Tapi untuk menggantikan waktu yang spend yang lumayan banyak kan, kalau misalnya kuliah doang kan palingan hanya spend dikit kan waktunya. Iya betul. Gue semasa kuliah ada sempat ngambil kayak kerja-kerjaan di luar gitu loh. Oke. Freelance, part time gitu. Oke. Jadi basically ya lo kuliah, kehidupan lo di kuliah ya gue belajar gitu. Tapi Betul. you still have another life gitu Yes. di luar sana. Betul. Nice. Nah kenapa lo nyesel? Ya, kenapa gue nyesel? Karena gue tidak menjadikan kampus ini ibaratnya sebagai tempat untuk gue membangun pengalaman yang benar-benar besar gitu. Itu yang gue nyesel. Karena ibarat kalau misalnya di kuliah hanya belajar kita hanya kayak mengejar IPK doang. Percayalah, IPK itu Tidak menyelamatkan. tidak menyelamatkan gitu. Yang menyelamatkan adalah pengalaman lo gitu. Jadi harapan gue ya buat para mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam dunia kampus life, bangunlah pengalaman sebaik mungkin gitu. Jadikan kampus ini sebagai ladang untuk bangun value diri lo gitu. Karena di kampus ini percayalah kalau misalnya hanya belajar ilmu-ilmu doang, ilmu-ilmu itu akan ketinggalan. Jadi yang pasti yang akan lu dapat di kuliah adalah pengalaman lu boleh coba ikut organisasi ataupun bangun koneksi dengan orang-orang ataupun teman-teman yang ibaratnya punya kehidupan yang istilahnya lebih sibuk gitu loh. Harus bangun value diri intinya. Iya. Gitu. Gue setuju banget sih. Menurut gue kampus itu adalah tempat kita coba-coba semuanya gitu. Betul. Maksudnya masa-masa kuliah adalah the exact time dimana kita bisa explore diri kita 100% gitu. Betul. Karena kayak lo akhirnya ketemu orang yang diverse, ketemu orang banyak banget kan. Walaupun
Binus juga punya mayoritas tapi tetap aja kita ketemu banyak orang gitu kan. Betul. Ketemu banyak tipe orang. At least ketika kita nggak kuliah pulang, setidaknya kita belajar lah gimana cara kita ngobrol sama orang, gimana cara kita bangun koneksi. Bangun koneksi itu penting ya. Penting tapi ya. banget gitu, karena nanti mana tahu ya ketika kita sudah lulus setelah kita udah lulus kuliah, kita membutuhkan teman kita gitu. Jadi koneksi itu penting banget. Tentang Evian dan why it started dan kenapa lo sangat concern di kualitas konten yang dihasilkan Indonesia. Apakah lo sendiri seorang content creator, kayak lo pernah bikin konten di YouTube kah or something gitu? Oke. Untuk dari event sendiri, kenapa gue mau menjalankan bisnis ini? Karena balik lagi, karena ini bermula dari yang namanya keresahan dan juga problem gitu. Nah jadi keresahan gue sendiri bahwa gue melihat di Indonesia sendiri itu banyak sekali konten-konten yang negatif yang bertebaran gitu. Dan gue nggak bisa terlalu naif ya kalau untuk mau mengubah Indonesia bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas itu agak susah gitu. Terlalu besar lah Terlalu goalnya. besar. Nah makanya di sini gue hanya bisa memberikan edukasi Oke. untuk mereka yang tergabung di event Writer School sendiri itu bisa menyadari betapa pentingnya membuat konten yang positif untuk membangun personal branding jangka panjang. Nah, and then gue nggak bisa bilang kalau misalnya gue saat ini adalah seorang content creator karena di sini gue posisinya adalah sebagai entrepreneur gitu. Cuman soon ketika semuanya ini udah berjalan dengan beres, gue pasti akan menghasilkan konten-konten gitu loh. Karena di sini gue juga udah punya bekal yang cukup banyak, gak mungkin dong gue mendirikan sekolah content creator tapi gue nggak mengerti teknisnya. Ya betul, gitu. betul. Gitu. Makanya kayak saat ini gue profesinya saya adalah sebagai entrepreneur. Gitu. Oke. Jadi basically Evian itu sebenarnya menciptakan a whole new generation of content creator yang nantinya akan menggeser konten-konten yang sekarang sudah ada. Betul. Harapannya seperti itu Harapannya ya. seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, ada satu masalah yang gue sering lihat karena honestly gue juga bikin konten di YouTube kan. Dan kadang gue juga suka cover lagu gitu. Nah, salah satu masalah itu yang sering dimunculin adalah masalah copyright or plagiarisme gitu kan. Nah, kalau menurut lo sendiri nih kayak kapan sih fine line antara amati, tiru, modifikasi dan plagiarisme itu terjadi gitu? Kayak gimana maksudnya? Kan gini ya, kadang kita ngelihat sesuatu terus kita kayak gue suka, atau kita lihat konten di YouTube terus kita kayak gue suka nih idenya, akhirnya kita bikin konten. Kita ambil that idea untuk diri kita gitu. Does it count as plagiarism atau itu sebenarnya ATM, amati, tiru, modifikasi? Sebenarnya untuk mencari referensi itu sah-sah aja gitu. Amati, tiru, modifikasi itu menurut gue pribadi itu adalah cara yang ibaratnya masih positif itu. Jangan kayak ibaratnya amati, tiru, terus jiplak 100%. Itu wrong, totally wrong gitu. Karena kita kita hidup di dunia sekarang ini, kita pasti butuh yang namanya referensi. Ibarat juga sekarang bisnis gue pribadi sendiri untuk saat ini, gue belum tahu sih ya, tapi pas gue start bisnis ini, sekolah content creator di Indonesia yang pertama itu cuman gue. Gitu. Baru cuman gue belum menemukan kompetitor. Tapi soon nanti ketika sekolah gue kayak ibarat semakin besar, akan muncul lagi sekolah-sekolah yang mirip-mirip kayak gue. Gitu. Makanya kayak ibaratnya untuk di YouTube sendiri itu memang ada rules-nya. Nah, untuk bisa bermain aman itu sebenarnya teknisnya sebenarnya cukup ngambil musik yang ibaratnya di YouTube library aja sih. Gitu, aman. Sebenarnya amati, tiru, modifikasi itu nggak salah gitu kan orang menilai itu adalah konten kreatornya, bukan dari segi kontennya gitu. Kalau misalnya gue suka sama konten kreatornya maupun kontennya apapun ya gue suka gitu. Bener sih. Kadang kita subscribe cuman karena gue suka nih sama konten kreatornya. Nah, masih in the topic of plagiarisme, Binus punya aturan yang sangat ketat terhadap plagiarisme, nyontek, which is adalah nyontek DO, ya kan? Nah, gue pengen nanya nih, pernah nggak sih di angkatan lo kejadian ada yang di DO karena nyontek? Oh ada, pasti ada itu. Pasti ada ya, tiap angkatan pasti ada ya, ada kutukannya tersendiri. Betul, tapi gue jujur gue ibarat di dalam diri gue pas tahu teman gue yang kayak ibaratnya nyontek itu, gue pribadi kayak merasa diri gue jahat gitu. Karena kayak gue merasa ya makanya jangan nyontek gitu, ngomong di dalam diri sendiri gitu. Jadi kayak nggak langsung gue kayak ibaratnya menyukuri teman gue yang lalai karena nyontek gitu. Tapi berarti kampanye Binus bekerja lah dengan baik. Nyontek DO terpampang nyata di kampus anggrek itu bikin keder ya, bikin takut gitu. Betul. Nah, lo pernah nggak nyontek?
Oh, gue nggak pernah, tapi kalau ditanyain sering gue. Oh, sering jadi bahan contekan ya? Sering jadi bahan contekan Sering jadi bahan gitu. contekan. Nah, cuman tetap gue bersyukur banget kuliah di BINUS ini. Di BINUS ini salah satu value yang ibaratnya yang gue paling ingat di selama gue kuliah di BINUS adalah honestly gitu. Jadi gue udah berprinsip dari ibaratnya semester 1 sampai semester 8 gue akan bekerja menghasilkan prestasi di BINUS itu 100% dengan tangan gue sendiri gitu. Apakah dengan tangan gue sendiri itu ibarat nilainya pasti jelek? Belum tentu gitu loh. Karena gue yakin walaupun kayak background gue dari sekolah dari SD sampai SMA itu selalu ranking 10 dari belakang, gue yakin selama gue masuk bisnis ini akan ada perubahan yang terjadi selama gue berusaha. Amin. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Gue berhasil membuktikannya dengan hasil IPK gue yang bagus. Mantap. Gue boleh nanya dong, IPK lo berapa waktu lulus? Aduh, gak enak nih. Gak apa-apa, gue belum lulus. IPK gue juga masih rendah, jadi kayaknya. Iya, jadi kalau nggak salah ya terakhir gue lulus dengan IPK 3,76 itu. Wah, sekitar gitu. Keren. Dan itu gue pernah kayak fail satu mata pelajaran dan itu karena kesombongan gue. Kenapa? Coba ceritain dong. Iya, karena kesombongan gue. Karena gue merasa kayak ibaratnya udah di atas awan lah ya. Kayak ibarat di dalam kelas gue tuh selalu menghasilkan nilai yang bagus gitu. Bahkan kayak itu satu mata kuliah ya loh yang aku fail. Gue inget banget mata kuliah itu adalah public speaking gitu loh. UTS gue cepet, gue merasa pas UAS itu bakal dapat cepet lagi, tapi gue kesiangan bangunnya. Oh, jadi UASnya dianggap nggak datang ya? Nggak datang gitu. Itu karena kesombongan gue malamnya itu kayak ibarat gue belagu gitu, nggak belajar mau begadang aja gitu main game gitu. Ternyata besoknya kesiangan. Oke. Makanya sombong itu dosa guys. Sombong adalah awal dari kejatuhan. Betul. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kok gue ngutip ayat? Betul gitu. Dan ingat selalu di atas awan selalu masih ada awan gitu. Jadi kita jangan mengkukuhkan hati dan bersombong diri, itu nggak baik banget. Dan yang paling penting UAS jangan telat. Betul. UAS jangan telat. Kalau udah ada jadwal UAS yang keluar, datang maksimal 30 menit sebelum deh. Betul gitu. itu udah wajib, udah karena pernah kejadian di angkatan gua. Jadi waktu itu hujan deras banget dan harus ngumpulin karya kan. Angkatan gua telat semua. Oh my god. Dan itu benar-benar kayak yang bisa ngumpulin akhirnya cuma 10 orang. Dan itu mereka yang datang kayak yang rajin-rajin yang datangnya 1 jam sebelum, setengah jam sebelum. Kita yang datangnya pada mepet-mepet nggak sempat karena hujan, macet, karyanya rusak gitu. Oke. Nah itu gue termasuk tim yang datang 1 jam sebelumnya itu. Ya. Biasanya gitu. Biasanya, tapi hari itu lo telat. Hari itu kan gue telat karena kesombongan gue. Mantap. Gitu. Nggak boleh sombong ya teman-teman yang lagi nonton. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin seputar BINUS Live ya, lo ada tempat nongkrong favorit gak sih di BINUS? Tentunya seperti kebanyakan orangnya Efrata. Oh, itu tempat favorit iya. gue buat kayak ibaratnya makan dan sekaligus ngobrol sama teman gitu. Mie lebarnya 1. Ingat ya? Tipisnya 2. Iya. Itu viral Ingat. sekali. Itu kalau dijadiin konten kreator kayak gampang viral itu. Oh iya benar. Nanti ya kalau BINUS udah buka lagi gue jadiin konten TikTok ya. Betul. Kalau nggak salah di BINUS ada satu satpam yang terkenal juga gitu yang suka gombal di tengah jalan. Tahu nggak sih? Gak tahu gue. Gak tahu ada gitu. Pas zamannya gue ada satu satpam namanya siapa. Jadi itu satpamnya baik banget dan itu humoris sekali. Gua rasa buat anak-anak angkatan gue itu tahu itu satpamnya siapa. Jadi tiap kali kayak ibarat orang mau nyebrang itu selalu kayak ibaratnya digombalin gitu, gombalin bercanda bukan kayak ibarat catcalling gitu. Selalu terhibur gitu, pelayanannya bagus gitu. Mantap ya. Bikin kangen kampus nggak? Bikin kangen banget. Bikin kangen kampus gimana saya? Iya. Yang sekarang tidak bisa ke kampus. Iya. Online deh kuliahnya online. Iya sekarang semua kuliahnya online. Ya sama lah kita basically bikin konten tapi via Zoom. Oke. Kan sama-sama menatap kamera gitu ya. Tapi oke, ini yang seru sih sebenarnya untuk dibahas ya. Sekarang banyak banget anak-anak yang bahkan umurnya masih 12 tahun, masih 13 tahun, udah megang device dan mereka bikin konten gitu. Kayak gak tau sih, gue ngeliatnya keren aja gitu. Maksudnya gue di umur segitu masih main gobak sodor sama teman-teman gue di kampung gitu. Lu umur segini udah punya sosmed, udah punya ini dan ya itu sih gue I'm very grateful dengan adanya Evion kayak jadinya anak-anak ini kemungkinan besar tidak akan terpapar dengan konten-konten yang jelek gitu kan. Betul. Nah, itu salah satu harapan kita juga ya karena balik lagi kita pasti akan ada yang namanya generasi penerus gitu. Jangan sampai generasi penerus kita itu rusak karena konten-konten generasi sebelumnya. Itu sih. Oke. Nah,
maybe ini beberapa pertanyaan terakhir aja ya. Oke. Kalau dari lo nih kan lo balik lagi tadi gue bilang lo entrepreneur, lo bikin bisnis lo sendiri dan segala macam gitu. Ada nggak sih tips and tricks yang istilahnya lo bisa nggak analisa bisnis lo dengan lebih baik selain ketemu sama mentor ya? Karena kalau ketemu sama mentor kan ngobrolnya panjang lebar nih Iya, pasti kan, betul. bisa 2 sesi 3 sesi gitu kan. Betul. Tapi kalau dari lo selama pengalaman lo nih ada nggak sih tips and tricks yang you pick up along the way ketika lo ngejalanin bisnis ini? Oke, mungkin gue kasih tips juga buat orang yang mungkin gak mau ngambil bisnis ya. Oke, jadi menurut gue di dalam hidup ya, baik lu mungkin sebagai pekerja ataupun gue sebagai entrepreneur, gue selalu memegang satu value penting ini. Apa itu value-nya? Yaitu you need to be excellent. 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 Dan excellent sendiri menurut gue itu, ini dapat dari mentor gue sih. Excellent itu ada 3 tahapan gitu. Jadi tahapan yang level pertama, excellent adalah gue bisa, lu bisa. Level yang kedua, gue bisa melakukan yang lebih baik dibandingkan itu. Dan level yang ketiga yang paling sulit adalah gue bisa dan gue bisa melakukan apa yang lu nggak bisa. Gitu. Oh. Gitu. Jadi untuk kita hidup bekerja ataupun berentrepreneur, kita semua tuh harus berpatokan sama 3 level excellent 3 ini level gitu loh. excellent ini ya. Excellent sendiri ini menurut gua adalah suatu patokan yang ibarat lu harus kejar gitu di dalam kerja ataupun lu berentrepreneur. Karena ibarat kayak kita ambil contohnya aja ya di kampus sendiri ya. Gua pribadi pas di kampus gua mau menjadi murid yang excellent gitu loh. Jadi kalau misalnya gua tahu nih lu bisa dapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan gue, at least kalau misal gue orangnya mau kayak santai-santai, gue at least mesti bisa apa yang lu bisa gitu. Level pertama aja excellent. Nah nanti untuk selanjutnya ya sesuai dengan apa yang lu mau aja gitu loh. Jadi excellent ini penting banget. Itu sih tipsnya dari gue. Punya goal untuk be excellent ya. Be excellent always gitu. Punya goal itu. Oke. Sebenarnya itu juga salah satu cara untuk push our limits juga gak sih? Betul. Kayak lu bisa segini, gue harus bisa lebih gitu. Iya. Atau lu bisa segini, at least gue setara lah sama lo. Setara gitu. Gitu. Mantap. Gue juga kalau perihal goals kayak gitu, gue kan kompetitif banget ya. Jadi gue kalau ngeliat teman gue dapat nilai lebih bagus dari gue akan besok gue nggak mau tahu gimana caranya nilai gue pasti lebih bagus dari lo. Jangan nyontek tapi. Oh tidak, tapi tidak boleh mencontek karena mencontek DO di Binus. Iya. Tidak boleh mencontek. Mencontek adalah tindakan tidak terpuji yang kalau setiap ujian Bapak Rektor selalu mengumandangkan. Lo ada nggak waktu ujian dulu ada suara Pak Rektor mengumandangkan himbauan tidak mencontek? Oh selalu, itu kayaknya gue lumayan hafal sih kalau itu pas zaman kuliah itu. Zaman kuliah masih hafal. Bang lah itu kayak suara dari Bapak Rektornya, gue jadiin parodi gitu. Agak menggetarkan hati dan mengingatkan diri bahwa oh ya saya tidak boleh mencontek. Iya. Gitu. Nah tadi kan kita lagi ngomongin tentang tips and tricks perihal berbisnis, ya kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin seputar bisnis lo yang udah jalan nih, apa sih yang lo pelajarin dari ups and downs yang lo alamin selama berbisnis ini? Oke, dari hal yang paling gue pelajari dari selama gue menjalani bisnis ini ya, proses up and down itu pasti akan ada, apalagi profesi gue entrepreneur. Bohong ketika entrepreneur tuh selalu posisinya di up. Nah, cuman yang perlu digaris bawahin ya mungkin buat teman-teman yang ingin menjadi seorang entrepreneur, mesti bisa memanage atau menghandle apa yang menjadi quarter life crisis lo gitu. Quarter life crisis. Nah, karena quarter life crisis itu yang akan ibaratnya menghantui lu sepanjang kayak ibarat lu mau memulai menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa menghandle apa yang menjadi quarter life crisis, lu pasti akan bisa untuk menjalani profesi sebagai entrepreneur. Dan yang terpenting sebagai entrepreneur, ketika lu ibarat lagi posisi down, selama lu kayak ibaratnya tetap bekerja keras dan maju, semua itu pasti akan lewat gitu. Ibarat momen-momen kayak tersedih selama bekerja, itu pasti akan lewat selama lu move gitu. Jadi makanya kalau misalnya kayak ibarat lu capek, lu stres, jangan kabur, mendingan tidur aja. Gitu, tidur, istirahat, relax. Dan tetap lu berproses maju. Karena baik lu mau stres atau enggak, life terus maju gitu loh. Jadi pada saat posisi di bawah, teruslah beranjak maju gitu. Ibarat juga kalau ketika udah di atas gitu loh. Ketika udah di atas, jangan seneng dulu. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas gitu, karena itu semua akan berlalu gitu loh. Semua itu akan berlalu gitu. Jadi kita mesti sering bersyukur juga gitu dengan keadaan yang saat ini ada gitu ya sih. Mungkin
yang sering terjadi adalah ketika lu dapat di bawah, kita cenderung untuk kayak udahlah gue nyerah, stop aja. Menyalahkan gitu. diri kita. Gitu kan. Berarti kalau dari lo yang lo pelajari adalah keep pushing forward aja gitu ya. Terus maju. Tapi ketika kita sudah capek, udah lelah, stres, jangan pernah ragu untuk mengistirahatkan badan lo gitu loh. Kasih hiburan untuk badan lo, misal lo mau main game atau apa, it's up to you gitu loh. Istirahat. Intinya kalau misalnya udah capek gitu, jangan kabur gitu. Dan istirahat, liburan gak selalu harus di tanggal merah doang ya. Betul. Karena liburan adalah mindset. Betul. Ya kan, kita mau tanggal merah tapi kalau yang di pikiran masih kerjaan juga gak liburan jatuhnya kan. Betul. Tapi kalaupun hari kerja, misalnya malam, setiap malam kayak kita dedikasikan waktu untuk gue gak mau mikirin kerjaan, gue mau me time, gue mau fokus untuk refreshing. Ya itu bisa dihitung rest gak sih? Itu bisa dihitung rest. Liburan. Nonton Netflix itu termasuk rest gitu loh. Kalau nontonnya gak sambil mikirin kerjaan. Iya. Kalau nonton sambil kayak ini kayak bagus nih buat jadi konten. Ya itu juga nggak libur namanya. Iya, makanya oleh karena itu passion itu penting banget gitu. Iya betul. Sekalipun kayak ibarat stres karena kerjaan terus nonton dapat ide, pasti akan beda rasanya gitu. Kalau misalnya emang passion, pasti akan mungkin akan di-keep dulu idenya. I don't know. Oke, nah ini pertanyaan personal sih sebenarnya. Kadang mungkin sebagai content creator apalagi di YouTube kita punya goals tertentu kayak gue mau viewers gue segini, gue mau subscriber gue segini by segini gitu. Nah kadang ada momen-momen dimana kita nggak bisa mencapai itu. That's what happened to me gitu kan. Kayak gue punya goal, gue mau yang nonton segini, tapi ternyata nggak kecapai. Akhirnya gue capek karena gue kayak ngapain ya gue konten, maksudnya ngapain ya gue bikin konten gitu kan. Dan akhirnya kadang suka lupa gitu sama tujuan awal kenapa kita berkonten gitu kan. Nah kalau dari lo nih mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi nonton ini yang mungkin merasakan hal yang sama ketika mereka bikin konten. Kalau dari lo pesan apa sih yang mau lo sampaikan ke teman-teman kita yang content creator yang baru mulai ini? Join Evion. Ya itu mungkin jadi salah satu solusinya ya. Tapi yang terpenting buat teman-teman semua yang ingin mulai menjalani profesi content creator, jangan melakukan hanya karena untuk uang gitu loh. Gitu loh. Itu yang terpenting karena kebanyakan mindset sekarang buat orang-orang yang mau jadi content creator adalah langsung mindsetnya untuk uang gitu loh. Fast money karena menurut orang-orang ya. Betul. Gitu, dapat endorse, dapat paid promote, apapun itu, jangan pernah terfikirkan itu dulu pada saat menjalani profesi content creator. Tapi lakukanlah pekerjaan profesi content creator ini karena emang lu suka. Gitu. Contoh kayak hobi gue pribadi mungkin itu adalah mengajar gitu. Ketika gue punya passion ini, ketika gue tuangkan di dalam konten YouTube, pasti akan rasanya beda gitu loh. Jadi lu membuat konten itu untuk berkarya dan untuk membangun digital legacy lu. Ingat tujuannya adalah untuk membantu aset digital lu di jangka panjang gitu. Jadi cara itu pasti akan selalu ada gitu loh. Yang terpenting adalah lu jangan pernah mikir uang ketika memulai profesi ini, itu sih. Karena kalau mikirnya uang jadi berat gak sih? Berat gitu. Jadi berat banget kayak aduh gue belum menghasilkan apa-apa, kayak berasa sia-sia gitu. Instead of ya gue ngelakuin ini karena gue suka gitu. Gue ngelakuin ini karena gue suka. Jadinya waktu ngedit video juga gak beban, waktu ngetik juga gak beban. Betul. Ya kan? Nah bentar gue lupa gue mau ngapa. Seperti biasa ini sering terjadi gak sih kalau misalnya lagi ngonten kayak kadang suka udah kamera udah ready gitu kan. Habis itu kayak lu lagi ngomong tiba-tiba kayak gue lupa gue mau ngomong apa. Makanya itu juga kesalahan para content creator pemula gitu. Makanya kayak di Evian Creator School sendiri kita menekankan untuk trust the process gitu loh. Jadi kita melakukan pembuatan konten itu semua harus ada proses-proses yang harus dilalui baru pindah ke proses selanjutnya. Simpelnya aja kalau kita mau membuat production seperti ini harus ada yang namanya pre-production, production, dan post-production. Nah di sini jangan pernah lompat ke step selanjutnya kalau urusan di masa pre-production itu belum kelar, gitu. Karena itu nanti akan menyusahkan. Basically gitu. Banyak banget nih tips-tips yang bisa dikasih sama Evion buat teman-teman yang mungkin mau istilahnya mau belajar untuk content creating yang baik, content creating yang menghasilkan konten-konten bermutu lah, konten-konten berkualitas, bukan cuman konten-konten hahihi yang menyulut emosi dan kontroversi sekian banyak orang gitu ya. Mungkin bisa coba-coba diceki-ceki Instagramnya Evion gitu-gitu. Boleh. Ya. Buat orang-orang yang ingin mau tahu lebih lanjut mengenai Evian Creator School, silakan follow IG kami di Evian Creator School. Ya di situ akan disajikan informasi gratis buat kalian belajar mengenai dunia YouTube. Okay. Cakep. Dan tadi juga banyak banget, udah dikasih banyak banget tips and tricks. Sebenarnya nggak cuma untuk content creating, tapi bisa juga kita pakai buat kalau kita mau start bisnis, modal nekatnya tapi harus diperhitungkan. Terus juga
niat and do, dan jangan harus ada passionnya juga, tapi sambil cari peluang ya kalau tadi kan bilangnya. Nah, lo waktu nyari peluang itu karena itu tadi ya, karena belum ada nih sekolah content creator di Indonesia. Akhirnya lo memutuskan kayak oke, gue mau bikin. Iya, ketika ada peluang dan passion bisa ketemu, ya udah why not. Sekarang harusnya laris gak sih? Lumayan. Karena sekarang semua orang mau jadi content creator. Iya. Di masa pandemi ini kayak, temen gue cuman kamera gitu kan. Ya udah, in the end akhirnya semua orang konten, semua orang bikin TikTok, semua orang bikin IGTV gitu kan. Iya, lumayan makanya. Gitu. Lumayan banget ya selama pandemi ini. Mudah-mudahan selalu kayak gini terus. Mudah-mudahan kayak kita berdoa bersama-sama, amin. Nah, mungkin lo punya pesan-pesan terakhir buat teman-teman Binus yang sekarang lagi nonton, mungkin anak-anak yang baru mau join Binus atau anak-anak yang udah di Binus, mungkin pesan-pesan terakhir lo tentang perkuliahan atau tentang kalau misalnya mereka udah punya ide untuk gue mau start bisnis dan segala macam, mungkin lo ada a few messages buat teman-teman kita yang baru mau join dan lagi nonton sekarang. Oke, jadi buat teman-teman semua yang baru mau masuk di dunia Binus ataupun yang saat ini sedang menjalani perkuliahan Binus, selalu ingat bahwa di kampus jadikanlah masa-masa kampus ini adalah sebagai ladang untuk kalian ngebangun yang namanya value diri gitu. Karena ibarat pas SMA itu kan kita masa-masanya senang-senang gitu sama teman. Ya, betul. Nah, pas masuk masa kuliah itu jadikanlah ini ladang untuk mulai serius. Karena setelah selesai kuliah lu akan hidup di kaki lu sendiri gitu. Jangan sampai lu lewatkan masa-masa di kampus ini tuh hanya untuk sekedar fun sama teman gitu. Jadi karena kampus ini sebagai ladang untuk membangun pengalaman gitu. Karena balik lagi, kalau misalnya hanya mengejar IPK tidak akan menyelamatkanmu di dunia kerja nanti gitu. Yang akan menyelamatkan lu adalah value dan pengalaman lu selama menjalani proses kuliah ini. Entah kalian mau ikut organisasi ataupun ikut kayak pembelajaran les di luar Binus, itu sangat boleh sekali gitu loh. Gitu. Pengalaman intinya yang mesti kalian cari sebaik-baiknya selama di Binus. Kalau perlu magangnya banyakin aja. Nice. Dan sebenarnya Binus udah nyediain platform banyak banget ya untuk mahasiswanya belajar. Kita punya UKM, kita ada himpunan mahasiswa gitu. Kita juga ada track-track kan. Tadi ada track entre, ada track riset, ada track magang juga. Jadi sebenarnya Binus udah sangat memanjakan mahasiswanya untuk mengeksplor their best potential gitu. Tinggal teman-teman yang baru mau join atau teman-teman yang udah join, tinggal kalian explore sendiri. Binus udah ngasih banyak banget. Dan nyontek drop out. Dan ini bukan ancaman doang ya, beneran kejadian gitu di setiap Binus angkatan. tegas loh. Binus tegas banget ya. Paling tegas di antara kampus-kampus yang lain gitu. Emang tegas banget dalam segi pembayaran dan juga masalah drop out. Betul gitu. Oke, thank you banget Kak. Hari ini udah join sama kita, udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Kita dapat banyak banget insight nih seputar content creating dan bagaimana cara nge-start bisnis gitu ya. Keren banget. Kita berdoa supaya bisnisnya jalan dengan baik. Amin. Thank you banget ya hari ini udah joinan bareng gue. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa buat klik subscribe, gratis, tinggal pencet tombolnya jadi dari merah jadi abu-abu, gampang banget. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram @binusuniversityofficial. See you next time di podcast Banyak Kata selanjutnya. Dadah. Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks Binus Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh. Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.